Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nama saya Ibu Sirameniria Tafenau SPD, Guru Matematika SMP Negeri 24 Malang. Kepada Bapak Ibu dan khususnya Bapak Ibu guru dari Sabang sampai Merauke, dimanapun berada, saya ingin berbagi pemahaman saya tentang merdeka belajar. Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan tujuan topik merdeka belajar, saya ingin menyampaikan semboyan Ki Hajar Dewantara dan juga undang-undang tentang guru yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Semboyan Ki Hajar Dewantara yaitu Ingarso Sung Tulodo, yang artinya seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Ing Madya Mangunkerso, yang artinya seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Tutwuri Handayani, yang artinya seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Tujuan topik Merdeka Belajar ada 3. Yang pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai kodratnya. Dan yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Yuk Bapak Ibu, apa saja yang harus dipahami dalam Merdeka Belajar? Modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik ada 4. Yang pertama, sebagai pendidik perlu mengenal diri kita serta karakteristik dan kebutuhan dari peserta didik. Yang kedua, sebagai pendidik harus terus belajar secara mandiri dalam mengembangkan kompetensi diri. Yang ketiga, sebagai pendidik harus mengenali kelemahan dan kekuatan dirinya. Dan yang keempat, sebagai pendidik harus bersifat adaptif terhadap perubahan peserta didik. Modul 2, mendidik dan mengajar. Yang pertama, pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Kedua, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Dan yang ketiga, seorang pendidik tidak hanya sekedar memberi pengetahuan, namun juga mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang pertama, perubahan tidak dapat dihindari sehingga cara mendidik dan mengajar perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, setiap peserta didik terlahir dengan kodratnya masing-masing. Dan yang ketiga, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan sesuai dengan asas trikon, kontinu, konvergen, dan konsentris. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti ini merupakan pendidikan tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan, tetapi mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan ini ada 2. Yang pertama, fungsi pendidikan adalah mengantarkan murid
agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Yang kedua, pendidik harus membimbing peserta didiknya untuk mencapai pemahaman yang bermakna selain mengajarkan ilmu pengetahuan. Setelah saya memahami Merdeka Belajar, saya ingin menjadi guru yang pertama, mengenali dan memahami peserta didik. Yang kedua, ditunggu dan dinantikan kehadirannya oleh peserta didik di kelas. Dan yang ketiga, bisa menjadi pendengar dan memberi solusi pada peserta didik saat mereka butuhkan. Dan yang penting lagi adalah kompeten pada bidangnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada konten-konten berikutnya. Jangan lupa komen, like, share, and subscribe.